ini ciri-ciri orang yang bersuka cita secara benar. Ayat 12 dikatakan, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Otomatis orang yang sudah tahu bahwa sukacita sudah dimiliki, keselamatan sudah diberikan, dia pasti melakukan ayat yang 12 ini. Meninggalkan kefasikan, keinginan duniawi, bijaksana dan adil, dan tekun beribadah. Sekali lagi saya sampaikan, tidak ada yang susah. Makanya Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang diberikan kepadamu tidak melebihi kekuatan. Kalau tidak salah itu dalam kitab Korintus. Bagaimana kita menerapkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai anak-anak Tuhan? Bersuka cita karena kasih karunia Allah, yaitu dengan melakukan ayat 12 ini, meninggalkan semua yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini masa-masa caleg. Saya bukan menyinggung, saya bukan menyindir, hanya menyinggung. Yang satu bilang, ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Dosa bukan itu. Apakah kita bisa berkelimpahan dengan 5 orang caleg? Mohon maaf ini, kalau saya terlalu berani. Ya, kita mengambil 5 orang juga. Kadang-kala sekarang Pak katanya ada pasaran sekarang. Ada yang 100 itu kecil, 200 masih kecil, 300 sedang-sedang, 500 ego kita. Ini bukan rahasia lagi. Politik kita sudah rusak. Dan kita sebagai umat Tuhan mengambil andil yang cukup parah di dalam itu. Waktu saya mendengar hal itu, katanya siapapun yang datang ke sini saya ambil. Jangan kasihan para caleg kita. Masyarakat menuntut ingin mereka lurus, tapi Anda tidak mau membantu mereka secara murni. Bukan saya katakan jangan ambil uang, karena ini memang sudah fenomenal sekarang. Satu saja, walaupun sebenarnya itu pun salah. Ambil aja satu. Yang sudah kita ambil itu ya jangan juga hianati. Menang kalah ya pilih saja. Makanya firman Tuhan berkata, ya jangan saling membohongi. Itu kata Rasul Paulus. Menang kalah dia ya pilih. Kalau nggak pilih jangan ambil uangnya. Inilah kefasikan-kefasikan kecil yang harus ada di dalam umat Tuhan saat ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya. Sehingga firman Tuhan ini menjadi nyata dalam kehidupan kita. Dalam ayat 14 dikatakan, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan, untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Rajin berbuat baik. Dalam kitab Wahyu dikatakan, biarlah yang jahat semakin jahat, yang baik semakin baik. Artinya Tuhan pun membiarkan kebebalan manusia kalau memang tidak mau lagi mengikuti kehendak Tuhan. Sebagai orang-orang yang kudus, kudus itu artinya dibedakan, dipisahkan. Orang-orang yang percaya itu yang dipisahkan dari dunia. Kalau dunia suka mengkhianati sesama, anak-anak Tuhan tidak. Kalau dunia suka memanfaatkan situasi, anak-anak Tuhan tidak suka. Kalau dunia saling membenci bahkan saling membunuh, anak-anak Tuhan saling
saling berbuat baik kepada sesama. Dan itulah panggilan kita sebagai wujud sukacita kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya juga mengajak kita untuk berdoa untuk pencalonan baik pilpres, ya, caleg. Sebenarnya sudah sangat rusak. Seharusnya mimbar-mimbar gereja sudah mulai terbuka di dalam meluruskan politik. Kasihan, ada yang darah tinggi, ada yang darah rendah, karena terlalu berpikir. Kalau zaman dahulu lebih gampang, ya, cukup dengan legislatif saja, ya, untuk pemilihan kepala daerah. Sekarang katanya per kepala. Sebenarnya ya saran juga untuk kita kalau bisa digantilah istilah per kepala 200, per kepala 300. Jangan jual kepalamu. Yang dijual itu suara, per suara. Kalau per kepala hanya segitu, wah murah sekali. Ya mohon maaf, ini untuk adat saja lebih mahal. Per suara. Andai kata pun itu diambil, tolong jangan saling mengkhianati, karena Tuhan tidak suka semua itu. Sebenarnya yang lebih murni, kalau kita ingin nias maju, tidak ada lagi istilah sekian kalau pilih, sekian kalau pilih. Tapi kita bergumul 50 tahun ke depan untuk memperbaiki kembali sistem politik minimal di Pulau Nias ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, memang mengikut Tuhan itu salib, tapi betapa menyenangkan bersukacita bagi mereka yang mencintai kebenaran. Sampai-sampai Paulus tidak sadar bahwa dia berada di penjara, dan Titus juga tidak sadar bahwa dia sedang diancam oleh Raja Romawi. Mereka tetap bersukacita karena kerajaan surga menanti. Bersukacita hanya 80 tahun saja. Jangan ada yang galau, jangan ada yang stres. Hanya 80 tahun saja kalau kita panjang umur. Tapi kita berdoa panjang umur biar kita bisa melayani Tuhan lebih lama, bersama-sama dengan di rumah Tuhan lebih lama. Firman Tuhan ini mungkin sedikit menyinggung perasaan kita, tapi kami hanya menyampaikan kebenaran, tidak bermaksud menyindir dan menyinggung. Tapi inilah kebenaran dari Tuhan. Kiranya Bapa di surga memberikan kita kekuatan untuk melakukan firman-Nya ini, dan kiranya menjadi kekuatan bagi kita di dalam mengikut Tuhan. Yang menjadi ayat hafalan yaitu terambil dari Titus pasal 2 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Sudah nyata di atas kayu salib, dan kita sudah memperolehnya. Sekarang kiranya hidup kita menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Hanya 80 tahun saja. Setelah itu kekayaan di atas kekayaan akan menjadi milik orang yang kudus di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa.